Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Siskarihan Fariha. Pada video ini saya akan menjelaskan materi bahasa dan sastra Indonesia yang sudah saya pelajari. Deskripsi benda. Deskripsi benda adalah suatu kegiatan menjelaskan atau menggambarkan suatu benda dengan kata-kata secara jelas. Kata benda terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kata benda dasar, contohnya meja. Yang kedua, kata benda turunan, contohnya pendidikan. Identifikasi diri. Nama diri adalah kata benda untuk menamai seseorang, tempat, atau sesuatu. Jadi, nama diri itu untuk dikenal, disapa, dan dipanggil oleh orang sehingga dapat memudahkan mengidentifikasi sesuatu. Contohnya, menuliskan nama keluarga dan gelar kekerabatan, yaitu Simanjuntak dan Raden. Kata sapaan. Kata sapaan merupakan kata yang digunakan untuk menegur atau menyapa orang yang diajak bicara. Contohnya, selamat pagi anak-anak. Prolog, epilog, dan dialog. Prolog, bagian pembuka sebuah cerita. Prolog merupakan suatu kata pengantar yang dimaksudkan untuk memperkenalkan isi dari suatu karya. Sedangkan epilog bagian penutup sebuah cerita atau kesimpulan inti sebuah cerita. Lalu dialog, percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih. Contoh prolog, epilog, dan dialog. Prolog. Pama, Wayo, Ming, dan Kit adalah 4 orang sahabat dari sebuah universitas ternama di Bandung. Mereka sedang berbincang ringan di kantin universitas tentang rencana liburan semester yang akan datang. Epilog. Pada akhirnya 2 minggu kemudian ketika Pana akan pulang ke Bandung, ia positif terjangkit COVID-19 dan harus karantina selama 14 hari. Padahal sebelum ia berlibur, teman-temannya sudah memperingatkan mengenai pandemik yang masih berlangsung. Apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Kini Pana harus menetap lagi selama 2 minggu di Surabaya. Dialog Dea dan Ana. Yuk, boleh? Mau jam berapa kira-kira? Sehabis pulang sekolah saja bagaimana? Boleh. Mengerjakan di rumah siapa? Kalau di sekolah saja bagaimana? Jenis-jenis membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Jenis membaca terbagi menjadi 2, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca petunjuk. Membaca petunjuk merupakan aktivitas untuk membangun pemahaman terkait informasi mengenai sesuatu berupa arahan yang ditunjukkan. Contoh, petunjuk dalam membuat jamur crispy. Puisi dan prosa. Puisi adalah karya sastra yang mengandung sajak atau dalam bentuk prosa yang berirama, yang kemudian disebut dengan syair. Sedangkan prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tak terikat oleh irama dan rimanya, seperti dalam puisi. Lalu terdapat contoh puisi yang berjudul Aku Ingin Jadi Penerbang, dan terdapat contoh prosa yang berjudul Tambang Nelayan. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan.
guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung, dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Contohnya terdapat dalam gambar. Aku sedang belajar. Ringkasan. Ringkasan merupakan suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Contoh ringkasan terdapat dalam gambar yang berjudul Gempa Bumi. Parafrase. Parafrase ialah penguraian kembali suatu teks menjadi uraian lain dengan mengubah macam bahasa atau susunan kata-kata lain tanpa mengubah makna yang ada dalam teks tersebut. Contohnya, seorang pakar psikologi pendidikan bernama Carl Rogers mengungkapkan bahwa orang yang berpendidikan adalah mereka yang telah memahami cara belajar. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Surat pribadi. Surat pribadi ialah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Terdapat contoh surat resmi dan contoh surat pribadi yang ada di dalam gambar. Formulir. Formulir yaitu sesuatu dokumen terstruktur yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi tertentu. Contohnya yang ada di dalam gambar. Pidato. Pidato adalah bahan yang disampaikan secara lisan oleh seseorang kepada pendengar yang dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu berdasarkan alasan dan tujuan tertentu. Contohnya terdapat di dalam gambar yang berjudul Patriotisme Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.